Baik, selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan para investor yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat hari ini. Kami sangat menghargai waktu yang kalian luangkan untuk menghadiri rapat hari ini. Adapun agenda rapat hari ini yaitu pemaparan gambaran bisnis, hasil analisis pasar, strategi pemasaran, kesiapan produksi, sistem distribusi hingga kondisi keuangan perusahaan. Setelah pemaparan selesai, kami juga akan membuka sesi diskusi untuk para investor agar Bapak Ibu juga dapat memberikan masukan maupun pertanyaan terkait rencana bisnis kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk memulai rapat hari ini kami persilahkan pada direktur. Terima kasih, baik. Selamat pagi Ibu investor serta manajer tim saya. Saya selaku direktur dari perusahaan Cibicom. Kami sangat menghargai kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan rencana bisnis kami di bidang R&D. Khususnya untuk produk kami yaitu adalah produk kue kering ya. Bisnis yang kami kembangkan itu berfokus pada produksi kue kering dengan konsep yang tidak hanya menonjolkan rasa, tetapi juga memperhatikan tampilan visual serta kemasan produk. Oleh karena itu, perusahaan kami mencoba menggabungkan 3 aspek utama, yaitu kualitas rasa, desain visual, dan kemasan yang estetik, sehingga produk ini tidak hanya cocok untuk dijadikan camilan, tetapi juga cocok dijadikan hadiah atau hampers. Sebelum kita lanjutin lagi untuk menentukan konsep bisnis ini, kami juga melakukan survei sederhana untuk mengetahui bagaimana minat konsumen kami terhadap produk kue kering. Untuk detailnya, hasil survei yang kami lakukan, itu saya persilakan kepada Nurul dari Divisi Research and Development R&D. Silakan Nurul. Oke, baik Bapak atas kesempatannya. Jadi, dalam tahap awal pengembangan bisnis ini, kami melakukan survei kepada sekitar 20 responden untuk mengetahui kebiasaan konsumsi kue kering serta faktor apa saja yang memengaruhi keputusan mereka dalam membeli produk tersebut. Nah, dari hasil survei tersebut, kami menemukan bahwa sebagian besar responden mengaku cukup sering mengonsumsi kue kering, baik sebagai cemilan sehari-hari maupun sebagai suguhan ketika ada tamu. Selain itu, sebagian besar responden juga mengatakan bahwa tampilan visual produk memiliki pengaruh yang cukup besar nih terhadap minat mereka untuk membeli. Selain melakukan survei kepada konsumen, Ibu investor, kami juga mencoba menganalisis kondisi pasar untuk melihat bagaimana peluang bisnis ini ke depannya. Untuk lebih detailnya tentang analisis pasar yang kami lakukan, saya silakan kembali kepada Nurul. Ya baik, dari hasil pengamatan kami, bisnis kuliner khususnya pada kue kering masih memiliki peluang yang cukup besar. Hal ini karena produk kue kering merupakan jenis makanan yang sudah cukup familiar di masyarakat dan memiliki permintaan yang relatif stabil. Selain itu, tren makanan dengan tampilan yang menarik juga semakin berkembang, terutama di media sosial. Baik, setelah kita membahas tadi strategi pemasaran, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian penjualan. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana produk kita bakal dipasarkan kepada konsumen serta potensi penjualannya di pasar. Untuk menjelaskan lebih lanjut, saya persilakan dari divisi penjualan. Oke, terima kasih Bapak Direktur. Dalam menjalani bisnis ini, kami merencanakan beberapa metode penjualan agar produk kami dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Yang pertama yaitu menjual langsung melalui media sosial seperti Instagram atau WhatsApp. Melalui aplikasi tersebut, kami akan menampilkan katalog produk sehingga konsumen dapat melihat berbagai varian kue yang tersedia serta melakukan pemesanan secara langsung. Yang kedua, melalui aplikasi seperti Shopee atau Tokopedia. Dengan adanya marketplace ini, konsumen dari berbagai daerah dapat membeli produk kami dengan lebih mudah karena proses pemesanan dan pembayaran sudah tersedia dalam satu aplikasi. Oke, terima kasih Pipal. Kita lanjutkan saja untuk bagian selanjutnya. Kita bakal membahas strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini bakal penting banget karena berkaitan dengan bagaimana produk kita bakal dikenal oleh konsumen dan mampu bersaing di pasar. Untuk menjelaskan hal ini lebih lanjut, saya persilakan ke Elisa dari Divisi Pemasaran. Terima kasih Bapak Direktur. Dalam memasarkan produk kue kering ini, kami menggunakan beberapa strategi yang disesuaikan dengan perilaku konsumen saat ini.
terutama konsumen yang aktif dalam menggunakan media sosial. Jadi strategi utama kami adalah memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace sebagai sarana promosi dan penjualan produk. Melalui media sosial, kami akan membuat berbagai jenis konten yang menarik seperti foto produk, video pendek, serta konten yang menunjukkan proses pembuatan kue itu sendiri. Jadi konten seperti ini itu biasanya cukup efektif untuk menarik perhatian konsumen karena mereka bisa langsung melihat tampilan produk serta proses pembuatannya. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan dari pemasaran. Mungkin kita bakal lanjut yang bagian terpenting juga, yaitu adalah produksi. Bagian ini berkaitan dengan kualitas produk kami yang bakal diterima oleh masyarakat luas. Untuk penjelasan lebih detailnya tentang mengenai proses produksi, saya persilakan dari Nadine untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Jadi di dalam proses produksi kue kering ini, kami tentunya sangat memperhatikan kualitas bahan baku serta standar proses pembuatan agar produk yang dihasilkan memiliki rasa dan juga kualitas yang konsisten. Lalu bahan baku utama yang kami gunakan antara lain tepung, mentega, gula, telur, serta beberapa bahan tambahan lain yang digunakan untuk menciptakan variasi rasa. Kami berusaha menggunakan bahan baku yang berkualitas agar rasa kue tetap terjaga dan konsumen merasa puas dengan produk yang kami tawarkan. Oke, terima kasih Nadine atas penjelasannya. Kita lanjut untuk bagian distribusi dan logistik. Untuk Margareta, silakan. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Dalam bisnis makanan seperti kue kering ini, sistem distribusi itu memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana produk kita bisa sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik. Saat ini metode distribusi yang kami gunakan itu ada dua, yaitu pengiriman secara langsung dan menggunakan jasa ekspedisi. Untuk pelanggan yang berada di dalam kota, kami menyediakan opsi pengiriman secara langsung agar produk dapat diterima dengan cepat. Sedangkan untuk pelanggan yang di luar kota, kami menawarkan untuk mengirim menggunakan jasa ekspedisi yang sudah berpengalaman dalam pengiriman produk makanan. Terima kasih Margareta atas penjelasannya. Mungkin ini kita lanjutkan saja. Bagian ini bakal disukain sama ibu investor sih sepertinya, yaitu bagian yang sangat penting dalam sebuah bisnis, yaitu kondisi dan perencanaan keuangan perusahaan. Untuk menjelaskan hal tersebut yang secara rinci, saya persilakan Evelyn dari divisi keuangan. Oke, baik, terima kasih Bapak Direktur. Selanjutnya dari sisi keuangan, kami telah melakukan perhitungan awal terkait biaya produksi, biaya operasional, serta estimasi pendapatan yang dapat diperoleh dari penjualan produk kue kering kami. Dalam proses produksi, beberapa komponen biaya utama yang kami perhitungkan antara lain biaya bahan baku seperti tepung, mentega, dan gula, serta bahan tambahan lainnya. Kemudian, terdapat juga biaya kemasan karena kami menggunakan kemasan yang tidak hanya berfungsi sebagai melindungi produk, tetapi juga memiliki nilai estetika agar pelanggan tertarik untuk membeli. Di luar biaya produksi, kami juga memperhitungkan biaya operasional seperti biaya pemasaran, biaya distribusi, serta biaya tenaga kerja. Saya rasa ibu investor cukup ya untuk penjelasan dari Evelyn. Saya juga merasa juga cukup untuk pemaparan dari tim saya sendiri, yaitu mengenai berbagai aspek bisnis, mulai dari pasar produksi, pemasaran, hingga keuangan. Setelah ini kami buka sesi diskusi bagi para ibu investor. Ibu investor boleh bertanya kepada tim kami untuk jika punya pertanyaan atau saran. Silakan. Saya lihat di sini surveinya cuma sekitar 20 responden ya. Menurut kalian jumlah itu udah cukup kuat belum untuk dijadiin dasar keputusan bisnis? Ya, memang jumlah responden kami masih terbatas karena survei ini merupakan tahap awal validasi ide produk, namun hasil survei ini bukan satu-satunya dasar keputusan kami. Kami juga melakukan observasi terhadap tren produk kue kering di marketplace dan media sosial. Dari pengalaman tersebut, kami melihat bahwa produk dengan tampilan unik, kemasan menarik, memiliki tingkat interaksi yang cukup tinggi dari konsumen. Kalian juga melakukan uji coba produk tidak ya sebelum dipasarkan? Ya, tentunya kami sudah melakukan beberapa kali uji coba resep dan meminta feedback dari konsumen yang mencoba produk tersebut. Dari feedback tersebut, kami melakukan beberapa perbaikan pada rasa dan tekstur kue agar lebih sesuai dengan selera pasar. Jadi bisa disimpulkan ya ibu investor bahwasannya proses pengembangan produk ini
bukan hanya berdasarkan ide dari pihak R&D, tapi juga berdasarkan data dan masukan dari konsumen. Betul sekali Bapak Direktur. Kami ingin memastikan bahwa produk yang kami buat benar-benar memiliki potensi diterima oleh pasar. Saya ingin bertanya mengenai strategi penjualan kalian yang tadi. Kenapa kalian memilih memulai dari media sosial dan marketplace, bukan langsung membuka toko fisik? Keputusan tersebut kami ambil karena biaya operasional untuk toko fisik relatif besar, seperti biaya sewa tempat dan operasional lainnya. Dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace, kami bisa menjangkau konsumen yang lebih luas dengan biaya lebih efisien. Tapi kalau nggak ada toko fisik, kalian nggak takut konsumen jadi kurang percaya? Ya, itu memang salah satu tantangan bagi kami yang sudah kami pertimbangkan sebelumnya. Oleh karena itu, kami akan fokus pada kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan ulasan dari konsumen. Karena ulasan dari konsumen di marketplace biasanya sangat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Saya setuju ya dengan penjelasan dari manajer saya, karena menurut saya juga pendekatan digital juga memungkinkan bisnis berkembang lebih cepat tanpa harus menunggu ekspansi fisik. Oke, sekarang kan banyak banget nih bisnis makanan yang promosi lewat media sosial. Saya mau nanya ke manajer pemasarannya, kalian punya strategi apa supaya pemasaran kalian bisa benar-benar menonjol di tengah persaingan itu? Ya betul sekali, persaingan di media sosial sekarang ini memang cukup tinggi ya. Oleh karena itu kami tidak hanya fokus pada promosi produk, tetapi juga membangun storytelling dari brand kami. Misalnya dengan menampilkan proses pembuatan kue, konsep desain kemasan, serta cerita di balik pengembangan produk itu sendiri. Apakah strategi tersebut benar-benar efektif? Berdasarkan tren pemasaran digital saat ini, konten yang bersifat storytelling dan behind the scene ini biasanya memiliki tingkat engagement yang lebih tinggi dibandingkan hanya menampilkan foto produk. Dengan cara tersebut juga, konsumen tidak hanya melihat produk, tetapi juga merasa lebih dekat dengan brand yang kami bangun. Saya lihat sebagian proses produksi masih manual ya. Apa metode tersebut tidak akan menghambat jika permintaan meningkat? Untuk tahap awal, metode manual justru membantu kami untuk menjaga kualitas produk karena prosesnya dapat lebih terkontrol. Namun, jika permintaan terus meningkat, kami sudah menyiapkan rencana untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah peralatan seperti oven tambahan, serta memperluas tim produksi. Kalau nanti produksi yang diperbesar, ada resiko kualitas produknya jadi menurun nggak? Tentunya resiko itu memang ada. Oleh karena itu, kami akan tetap menggunakan standar operasional produksi yang sama, serta melakukan pengecekan kualitas pada setiap batch produksi. Prioritas kami tetap menjaga kualitas produk, karena dalam bisnis makanan reputasi sangat bergantung pada kualitas yang konsisten. Di bisnis makanan kan biasanya masalah kerusakan saat pengiriman tuh cukup sering terjadi. Kalian sendiri gimana caranya untuk meminimalisirkan resiko itu? Kami akan menggunakan kemasan yang berlapis yang terdiri dari wadah utama yang kokoh, serta tambahan pelindung di dalam paket agar kue kami tidak mudah hancur selama pengiriman. Kami juga telah melakukan simulasi pengiriman untuk memastikan bahwa kemasan yang kami gunakan itu cukup aman. Apa kalian juga sudah menentukan jasa ekspedisi tertentu untuk mengirim barangnya? Kami akan bekerja sama dengan beberapa jasa ekspedisi sekaligus. Hal ini bertujuan agar kami memiliki alternatif jika terjadi kendala pada salah satu layanan pengiriman. Memiliki beberapa mitra logistik, distribusi produk juga bisa tetap berjalan lancar meskipun jumlah pesanannya bakal meningkat. Dalam bisnis makanan, margin keuntungan biasanya tidak terlalu besar ya. Bagaimana kalian memastikan bisnis ini tetap menguntungkan? Sebelumnya kami melakukan perhitungan harga jual berdasarkan seluruh komponen biaya produksi dan operasional. Selain itu, kami juga berusaha menekan biaya yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas produk kami. Harga bahan baku makanan kan sering naik turun. Kalau itu terjadi, strategi kalian apa? Kami sudah mempertimbangkannya, kemungkinan tersebut dengan menyiapkan beberapa alternatif pemasok bahan baku. Selain itu, kami juga akan melakukan evaluasi terhadap komposisi biaya produksi agar tetap efisien tanpa menurunkan kualitas produk yang kami bikin. Dengan pengelolaan keuangan yang disiplin, kami berharap bisnis ini dapat berkembang dengan secara berkelanjutan. Oke, dari penjelasan kalian tadi, menurut saya bisnis ini punya potensi yang cukup bagus sih untuk dikembangkan. Ya, kami akan mempertimbangkan peluang kerjasama ini lebih lanjut lagi.
Saya rasa sesi diskusi ini mungkin cukup ya, karena mungkin dari ibu investor juga tidak punya pertanyaan lagi atas pemaparan dari tim manajer kami. Boleh silakan, Frey. Baik, jika tidak ada tambahan lagi, rapat hari ini kita akhiri. Terima kasih. Semoga tertarik dengan perusahaan saya. Silakan.